Assalamualaikum sahabat-sahabat puisi. Semoga tetap sehat dan dijauhkan dari virus corona. Pada konten kali ini kami akan menyuguhkan informasi tentang salah satu film terbaik tahun 2021 berjudul Crack. Film yang dibintangi aktor besar India Selatan Ravi Teja ini dirilis tanggal 9 Januari 2021 kemarin. Film Crack berdurasi 2 jam 34 menit, konon biaya produksinya mencapai 16,5 crore rupiah atau sekitar 31,7 miliar rupiah. Namun memasuki awal Februari, film ini telah mengantongi lebih dari 60 crore rupiah. Ini menjadi film berpenghasilan tertinggi dalam karir Ravi Teja. Besarnya keuntungan film tersebut di tengah pandemi COVID-19 karena memang sudah dinantikan sejak lama. Apalagi pemain utamanya, Ravi Teja dan Shruti Hassan, memiliki basis penggemar yang cukup besar dalam perfilman India Selatan. Crack karya sutradara Gopichand Malineni sangat menghibur. Mulai dari awal hingga akhir tidak membosankan. Ada nuansa dramatis, herois, dan tidak ketinggalan unsur komedi. Adegan cukup kocak ketika anak mereka mempertanyakan keanehan saat bangun tidur. Sering sekali terbangun di tempat lain, padahal ketika tidur berada di tengah-tengah kedua orang tuanya. Ravi Teja dan istrinya dibuat kelabakan menjawab pertanyaan sang anak. Cerita dalam film Crack sebenarnya bukan sesuatu yang baru, namun kemasannya begitu menawan. Banyak kejutan yang dihadirkan sehingga terasa fresh di hati penonton. Ravi Teja berperan sebagai Potaraju Veera Shankar, seorang polisi gagah berani. Hidup bersama istrinya Kalyani yang diperankan Shruti Hassan. Mereka keluarga bahagia dengan seorang putra. Bekerja sebagai seorang polisi, pukulan Shankar sangat kuat. Dia tidak peduli dengan latar belakang seseorang. Penjahat kelas kakap di matanya hanya pembuat onar yang tidak ada apa-apanya. Shankar menganggap enteng penjahat yang paling ditakutkan sekalipun, termasuk teroris. Hal besar dan menegangkan dipertontonkan sejak awal film. Dimulai dengan seorang jurnalis tiba di sebuah penjara di Delhi untuk mewawancarai Salim Bhatkal yang diperankan Chirag Jani, seorang teroris yang paling dicari pemerintah India selama bertahun-tahun. Salim bercerita tentang sosok polisi yang membuatnya masuk penjara. Dia sangat marah dengan polisi bernama Shankar itu, karena dari sebelumnya begitu berkuasa, kini tak bisa berbuat apa-apa. Penangkapan Salim selaku penjahat kelas kakap dilakukan tanpa sengaja oleh Shankar. Salim begitu mudah ditangkap saat dirinya masuk India dan menyamar. Untuk mendapatkan paspor agar bisa ke luar negeri, Salim menggunakan identitas palsu. Kesalahan kecil menjadi celah bagi Shankar sehingga terungkapnya identitas Salim. Shankar mendatangi alamat Salim karena curiga. Setelah terpojok, Salim justru ingin menyuap Shankar. Ucapan Salim yang memperingatkan Shankar tentang latar belakangnya membuat Shankar emosi. Salim langsung dipukul, dikejar, dan ditangkap sebelum identitasnya terkuak. Kesombongan atas latar belakang membuat kepala Shankar panas. Berlanjut ke penjahat kelas kakap lainnya, Konda Reddy di wilayah berbeda. Dia adalah orang jahat yang sangat sadis, mengambil paksa apapun yang diinginkannya. Salah satunya aset milik seorang dokter. Pintu masuk Shankar ketika seorang gadis kecil mencoba memetik pohon mangga di halaman rumah Konda Reddy. Anak itu memetik mangga karena adiknya yang menginginkan. Melihat ulah si gadis kecil, Konda Reddy murka. Dia melepaskan anjing-anjingnya untuk menerkam. Si gadis kecil terluka. Ibunya tidak terima dan kasus tersebut ditangani polisi.
SP memanggil Kondaredi mengatakan bahwa kasus itu akan membuat Kondaredi dalam masalah besar. Penyebabnya Sangkar yang baru ditempatkan menangani langsung kasus tersebut. Awalnya Kondaredi menganggap enteng, dilaporkan ke kepolisian bukan sesuatu yang baru baginya, akan sangat mudah diselesaikan. Melihat reaksi tersebut, SP mendesaknya untuk bertemu Katari Krishna, penjahat kakap yang sedang berada di penjara pusat Rajahmundry. Katari Krishna yang diperankan Sammuti Rakani adalah penjahat besar sebenarnya dalam film ini. Dia menjalani hukuman penjara seperti orang biasa. Kondaredi heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah diceritakan oleh polisi, dia terbelalak dengan catatan kriminal Katari. Kejahatan Kondaredi tidak ada apa-apanya dibandingkan Katari. Begitu pula kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki. Namun kini penjahat kakap itu seperti tidak bisa memegang pisau. Setelah Kondaredi menyampaikan masalah yang dihadapinya, Katari Krishna mengerti nasib yang akan dialami Konda. Shankar adalah polisi yang hebat, tak ada penjahat bisa menandinginya. Alur film kemudian menyuguhkan kilas balik Katari Krishna. Bagaimana dia naik ke tampuk kekuasaan dengan menciptakan pertumpahan darah di Ongole. Banyak orang telah dibunuh secara keji. Siapapun takut mendengar nama Katari. Namun akhirnya masuk penjara karena Sangkar. Kala itu Sangkar ditunjuk sebagai Ci Ongole. Katari sempat menelpon Sangkar karena CI baru seharusnya menemuinya dulu. Ucapan Katari justru membuat Sangkar tersinggung. Apalagi Katari membanggakan latar belakangnya sebagai penjahat kakap. Pertarungan antara Shankar dan Katari diawali terbunuhnya salah seorang polisi. Hal itu disebabkan Jayama, istri simpanan Katari. Ceritanya, Jayama yang diperankan Farah Laksmi memiliki kebiasaan pergi ke bioskop pada hari Jumat. Di sana dia melihat putri Katari dengan seorang polisi bernama Kiran. Marah, Katari dan Jayama membunuh Kiran dengan menunjuk pria dari Veta Palem. Pembunuhan dilakukan secara sadis, brutal, dan profesional. Shankar menyelidiki tentang pembunuhan itu. Dia mengetahui bahwa Katari dituduh melakukan pembunuhan serupa beberapa tahun lalu. Shankar pergi menemui Katari untuk diperiksa. Namun Katari justru tertawa dan memperingatkan Shankar tentang background atau latar belakangnya. Spontan saja, Shankar kesal dan langsung memukul Katari. Anak buahnya yang mencoba membantu tidak berdaya melawan Shankar yang membawa Katari ke kantor polisi. Katari dibebaskan ketika Jayama memberinya jaminan. Tetapi mereka terkejut mengetahui bahwa putrinya menikah dengan polisi lain. Malam itu di aula bioskop ternyata pacar anaknya tertusuk paku. Sehingga temannya Kiran yang mengantar pulang anak Katari, Jayama salah mengartikan Kiran sebagai pacarnya. Pembunuhan yang salah orang. Selama resepsi pernikahan mereka, istri Katari meminta pasangan tersebut untuk meninggalkan kota agar aman. Anak buah Katari menyerang mereka di terminal bus, tapi Shankar sigap melakukan upaya penyelamatan. Seorang pria yang tertangkap di sana menyebut Jayama sebagai pelaku pembunuhan Kiran. Mengetahui hal tersebut, Katari meminta anak buahnya untuk membunuh Jayama agar namanya tidak keluar. Jayama akhirnya terbunuh. Saat mengejar para pembunuh, Shankar menembak salah satu dari mereka, tetapi secara tidak sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Shankar diskors, tetapi selama penyelidikan pribadinya, dia mengetahui bahwa rekannya Tilak telah membunuh orang yang tidak bersalah itu. Shankar mendapatkan semua bukti untuk menangkap Katari. Sebagai penjahat, Katari justru memperingatkan Shankar melalui telepon agar tidak main-main.
Anak buah Katari sudah siap menyakiti anak dan istri Shankar. Kejutan bagi penonton muncul, ternyata istri Shankar bukan wanita biasa. Kalian ini adalah mantan polisi hebat yang tangguh. Anak buah Katari dengan mudahnya dikalahkan. Shankar kemudian bergabung kembali sebagai polisi. Pekerjaan utamanya melacak dan menangkap Katari. Semua anak buah Katari dibunuh. Katari juga berhasil ditangkap. Kembali ke Konda Reddy. Dia belajar banyak. Meski penjahat besar, dirinya tidak akan melawan Shankar. Konda memperlakukan Shankar dengan hormat saat berada di kantor polisi. Hampir Konda akan selamat dari Shankar. Soal bagi Konda. Adik iparnya datang ke kantor polisi dengan marah-marah, bahkan mengancam akan menghancurkan kantor polisi karena berani mengusik Konda. Shankar menjadi marah. Dia memukul para penjahat dan menempatkannya di penjara. Lucunya, penjara yang sama tempat Katari berada. Salim, penjahat besar dalam awal cerita, baru dipindahkan juga ke penjara tersebut. Salim masih menyimpan dendam pada Shankar dan harus membunuh polisi itu. Mendengar kesombongan Salim, Katari dan Konda tertawa terbahak-bahak. Keinginan Salim hanya akan menjadi petaka buruk. Berurusan dengan Shankar artinya harus siap hancur. Film pun berakhir. Meski film ini banyak dipuji, tapi beberapa adegan aksi cukup mengecewakan. Misalnya ketika Shankar alias Rapi Teja ingin menangkap Salim. Terlihat jelas tamparan dan pukulan Shankar tidak mengenai Salim. Kita tahu perkelahian dalam film hanya akting, tapi sangat disayangkan. Hal remeh seperti itu ada dalam film bintang besar seperti Rapi Teja yang dikenal karena aksinya. Syukurlah kekecewaan kecil itu tertutupi dengan aksi-aksi yang memukau dari pertengahan film hingga akhir. Sekian dulu alur cerita dan review film Crack. Nantikan konten Keluarga Puisi selanjutnya ya, dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih.